Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Damayanti dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang eritrosit atau sel darah merah. Materi yang akan saya sampaikan, yang pertama, pengertian dan fungsi eritrosit, yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik, yang ketiga, jumlah eritrosit, yang keempat, pembentukan eritrosit, dan yang terakhir, pembongkaran eritrosit. Yang pertama, pengertian dan fungsi eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah adalah jenis sel darah yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Eritrosit mampu mengangkut oksigen karena memiliki hemoglobin. Hemoglobin atau Hb adalah suatu protein khusus yang mengandung zat besi yang mampu mengikat oksigen. Dalam setiap eritrosit terdapat sekitar 300 juta molekul Hb. Tiap molekul Hb dapat membawa 4 molekul oksigen. Reaksi pengikatan oksigen oleh hemoglobin, yaitu 2Hb atau hemoglobin plus 2O2 atau oksigen menghasilkan 2HbO2 atau oksihemoglobin. Reaksi pengikatan oksigen oleh hemoglobin menghasilkan oksihemoglobin yang berwarna merah cerah. Jika oksigen telah dilepaskan ke jaringan, maka akan membentuk deoksihemoglobin yang berwarna merah gelap atau merah kebiruan. Selain mengangkut oksigen, eritrosit juga mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh dan dibawa ke paru-paru untuk dilepaskan. Hemoglobin yang berikatan dengan karbon dioksida disebut karbaminohemoglobin karena karbon dioksida diikat pada asam aminoglobin. Yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama, eritrosit berbentuk bikonkav, yaitu seperti cakram dengan cekungan di bagian tengah. Yang kedua, berdiameter 7-8 mikrometer. Yang ketiga, memiliki membran sel yang bersifat elastis dan fleksibel sehingga mudah menembus kapiler darah. Yang keempat, tidak memiliki inti sel sehingga tidak mengandung DNA. Yang kelima, dalam setiap eritrosit mengandung 300 juta molekul Hb di mana pada kondisi normal kadar Hb pada laki-laki dewasa adalah 13-18 gram per 100 ml darah, sedangkan pada perempuan dewasa adalah 12-16 gram per 100 ml darah, dan pada bayi adalah 14-20 gram per 100 ml darah. Yang keenam, eritrosit dibentuk di endotelium dan sumsum tulang. Yang ketujuh, masa hidup eritrosit berkisar antara 100-120 hari. Yang kedelapan, dalam setiap detiknya, kira-kira 2,4 juta eritrosit dirombak untuk digantikan dengan yang baru. Perombakan terjadi di dalam hati. Yang ketiga, jumlah eritrosit. Pada laki-laki sehat, sekitar 4,2-5,4 juta sel per milimeter kubik darah. Pada wanita sehat, sekitar 3,8-4,8 juta sel per milimeter kubik darah. Pada jumlah eritrosit, terdapat istilah hematokrit, yaitu perbandingan antara volume eritrosit yang dipisahkan dari plasma darah dengan menggunakan metode sentrifugasi dan volume total darah. Hematokrit pada laki-laki adalah 43%-54%, sedangkan hematokrit pada perempuan adalah 37%-47%. Yang keempat, pembentukan eritrosit. Proses pembentukan eritrosit disebut eritropoiesis. Proses ini berlangsung di dalam sumsum tulang dan diatur oleh hormon eritropoietin. Pembentukan eritrosit juga dipengaruhi oleh hormon kortison, tiroid, dan hormon pertumbuhan. Sel yang dapat membentuk eritrosit adalah hemositoblas, yaitu sel batang mieloid yang dapat berkembang menjadi berbagai jenis sel darah. Hemositoblas terletak di dalam sumsum tulang dan dapat membentuk eritrosit, berbagai jenis leukosit, termasuk limfosit B dan limfosit T, sel plasma, dan megakariosit atau pembentuk keping darah. Pembentukan eritrosit dapat meningkat karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, tinggal di dataran tinggi yang memiliki kadar oksigen rendah dalam waktu yang lama.
Yang kedua, menderita sakit paru-paru yang mengurangi penyerapan oksigen dalam darah. Yang ketiga, kehilangan darah akibat hemoragik, yaitu keluarnya darah dari pembuluh darah akibat adanya luka atau infeksi. Yang keempat, menderita gagal jantung yang mengurangi aliran darah ke jaringan. Selain itu, pembentukan eritrosit juga dipengaruhi oleh beberapa zat makanan berikut. Yang pertama, zat besi yang berfungsi dalam pembentukan hemoglobin. Yang kedua, tembaga merupakan bagian esensial dari protein yang dapat mengubah ion besi feri atau Fe3+ menjadi ion besi fero atau Fe2+. Yang ketiga, vitamin seperti vitamin B12, asam folat, dan vitamin C. Yang kelima, pembongkaran eritrosit. Jika sudah bersirkulasi selama kurang lebih 120 hari, eritrosit akan menjadi rapuh dan pecah. Komponen-komponen eritrosit yang pecah akan difagositosis oleh makrofag di dalam hati, limpa, dan sumsum tulang untuk digunakan kembali. Komponen-komponen eritrosit tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hemin adalah bagian yang mengandung zat besi. Hemin akan diubah menjadi biliverdin atau pigmen hijau dan kemudian diubah menjadi bilirubin atau pigmen kuning. Bilirubin yang merupakan zat warna empedu akan diserap oleh hati dan disekresikan ke dalam empedu. Yang kedua, globin adalah protein yang mengalami pemecahan menjadi asam amino. Globin akan digunakan lagi untuk menyusun asam amino baru. Yang ketiga, zat besi yang dilepaskan oleh hemin dan akan digunakan lagi untuk membentuk eritrosit baru. Sekian penyampaian saya tentang materi eritrosit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.